Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meselawati dari 10 MIPA 5 nomor absen 15. Di sini saya akan melakukan debat sebagai pihak oposisi dari mosi penutupan situs film ilegal oleh Kominfo. Kabar tentang penutupan situs-situs film ilegal oleh Kominfo cukup menuai banyak pendapat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman menyatakan bahwa film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Begitu juga sebagai karya seni cipta, film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Kegiatan streaming film online yang dapat diakses secara gratis merupakan pelanggaran hak cipta karena tidak mempunyai izin secara resmi dari pembuat film asli. Membuat suatu karya atau konten yang resmi merupakan hal yang tidak mudah. Mereka susah payah membuat karya dengan modal yang tidak sedikit. Karya yang dihasilkan butuh diapresiasi oleh masyarakat dengan cara membeli langsung karyanya di tempat pemutaran film seperti bioskop secara resmi atau legal. Namun, banyak orang yang memodifikasi karya-karya tersebut dan mendistribusikannya ke dunia digital tanpa biaya sepeser pun. Masyarakat Indonesia khususnya masih menganggap pelanggaran hak cipta merupakan hal yang dianggap remeh. Tumbuh sikap acuh, apakah sesuatu barang tersebut hasil pelanggaran atau tidak. Ini disebabkan karena kesadaran hukum di negara ini masih rendah, sehingga upaya perlindungan hukum kurang maksimal. Situs streaming film ilegal tentu dapat mengganggu perekonomian Indonesia. Adanya situs tersebut mengakibatkan dampak negatif pada industri perfilman yang amat sangat dirugikan. Contohnya, mematikan kreativitas si kreator. Banyak pembajakan film dapat menyebabkan industri film tidak ingin meneruskan pembuatan karyanya hanya karena tidak ada input yang didapatkan karena bisa menonton film yang sudah mereka buat tanpa biaya. Jika dilihat dari sektor penerimaan dan pendapatan negara melalui pajak penghasilan hak cipta, menonton film secara ilegal membuat negara tidak dapat pemasukan yang cukup untuk sumber dana pembangunan. Maka perlunya memblokir situs ilegal adalah untuk menjaga iklim investasi dengan perusahaan di luar negeri agar terus menanamkan modal di Indonesia. Situs film ilegal tentu memiliki dampak buruk. Apabila kita membuka situs streaming film online, banyak tautan-tautan atau iklan-iklan yang mengarahkan penonton untuk membuka konten tersebut. Hal seperti ini dapat menyebabkan perangkat yang kita pakai seperti komputer, ponsel, dan gadget-gadget yang sejenisnya terinfeksi virus atau malware yang berakibat perangkat kita bekerja dengan sangat lambat. Selain itu, pengakses situs film online biasanya banyak menghadapi iklan-iklan yang tidak senonoh, seperti konten pornografi, judi, dan lainnya. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap keberadaan web streaming film bajakan yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hal yang paling mempengaruhi yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, di mana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya hak cipta. Keberadaan situs streaming film bajakan merupakan
merupakan pelanggaran hukum hak cipta dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara ekonomi maupun hubungan internasional. Situs streaming film ilegal telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, seperti yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat 3 dan 4, serta Pasal 29. Yang kedua adalah Undang-Undang Perfilman Pasal 50 ayat 2 huruf C dan Pasal 57 ayat 1. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE Pasal 25. Berdasarkan pelanggaran yang telah saya sebutkan tadi, setidaknya pelaku pembajakan dan pemilik situs akan dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Pemerintah tentunya memiliki wewenang untuk memblokir dan menegakkan hukum yang didasarkan pada peraturan bersama Menteri Khusus dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan atau hak akses penggunaan pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait dalam sistem elektronik. Dari semua argumen yang telah saya sebutkan, sudah tentu penutupan situs film ilegal pantas dilakukan karena dampak buruk yang ditimbulkan cukup besar dan menyangkut berbagai banyak pihak. Sekian oposisi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.